Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang dinamika penduduk yang ada di Indonesia. Perkenalkan di sini saya Leonida, saya Wiryani, saya Haura Zarifah, saya Amanda Suci, saya Denny, saya Mas Hafiz. Yang pertama kita mulai dari jenis data kependudukan. Data kependudukan diperoleh untuk mengetahui ada berapa jumlah penduduk di suatu negara. Nah, untuk mendapatkan data kependudukan, di situ kita dapat melakukan 3 metode. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, dan yang ketiga ada survei penduduk. Nah, untuk data kependudukan ini ada jenisnya. Di sini kita ada 2 jenis data kependudukan. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh dari responden secara langsung. Nah, contohnya seperti kita observasi, melakukan wawancara, juga kita menyebarkan
kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada tingkat penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan. Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Karena kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat oleh penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dilihat berdasarkan jenjang seperti tidak tamat sekolah, tamat sekolah dasar, tamat SMP, tamat SMA, tamat akademik, dan tamat perguruan tinggi. Di Indonesia pada zaman dulu memiliki tingkat pendidikan yang lebih buruk dibanding pada saat ini. Akan tetapi pada saat ini pendidikan Indonesia belum mampu mengimbangi pendidikan di negara lain di dunia. Hal itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan pendidikan rendah. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak merata. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Upaya meningkatkan tingkat pendidikan penduduk, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, membangun pendidikan di daerah terpencil dan kekurangan jumlah sekolah. Yang kedua, menambah dan meningkatkan kualitas tenaga penduduk. Yang ketiga, memberi beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Selanjutnya ada kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan suatu wilayah atau negara merupakan suatu parameter yang sangat penting dalam penentuan kualitas penduduk. Jika suatu negara memiliki tingkat kesehatan tinggi, maka angka harapan hidupnya pun juga akan tinggi. Sebaliknya, jika kualitas penduduknya rendah, maka angka harapan hidupnya pun juga akan rendah. Rendahnya tingkat kesehatan dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, buruknya kualitas makanan dan minuman. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan tenaga medis. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi rendahnya kualitas kesehatan yaitu memperbanyak dan meningkatkan kualitas tenaga medis. Yang kedua, membangun sarana kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Yang ketiga, mempermudah syarat dan membagikan subsidi berupa biaya kesehatan. Yang ketiga itu kualitas penduduk menurut kesejahteraan. Mata pencaharian sebuah negara akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk, terutama berhubungan dengan pendapatan. Seluruh penduduk harus mendapatkan mata pencaharian sesuai agar meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan. Upaya khusus yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan lapangan kerja yaitu meningkatkan keterampilan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan bursa tenaga kerja. Yang ketiga, membangun desa dengan memanfaatkan dan memberdayakan penduduk setempat. Pendapatan secara langsung sangat mempengaruhi kualitas hidup. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula kesejahteraannya. Jika pendapatan suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendapatan per kapita. Ya, selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah pengertian pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu adalah sebuah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia baik menurut insan dan menurut pengembangannya. Lalu yang kedua ada pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini ada 3, yaitu kapital intelek, kapital sosial, dan kapital lembut. Yang pertama ada kapital intelektual. Kapital intelektual adalah kemampuan untuk menemukan peluang dan mengatasi ancaman dalam masalah kehidupan. Yang kedua ada kapital sosial. Kapital sosial ini adalah kemampuan untuk membangun jaringan sosial. Yang ketiga ada kapital lembut. Kapital lembut ini adalah kemampuan kecil yang dapat menumbuhkan kapital sebelumnya. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah dalam mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, langkah pertama adalah identifikasi. Identifikasi yaitu proses mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia Indonesia. Biasanya identifikasi ini menggunakan strategi SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Lalu yang langkah kedua ada merancang pembangunan yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia. Nah, perancangan program-program ini sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Setelah dirancang dan dijalankan, program-program pengembangan manusia itu harus dimonitoring dan dievaluasi untuk selanjutnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.